Selamat datang di channel YouTube Keluarga Tobon Ronayawan, dan hari ini saya akan menayangkan pendahuluan ya. Ini seperti pendahuluan untuk kegiatan kita besok Kamis berkaitan dengan panduan penyusunan laporan penelitian siswa. Dan ini dimulai di kelas 10 IIS 2 SMA GKST 1 Pentena. Nah, ini seperti ini yang menjadi bagian dari nanti kita akan jelaskan di slide pertama. Berkaitan dengan bagaimana isu penelitian itu muncul. Umumnya isu penelitian seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat, kita telusuri di Google, isu, ada problem, ada trouble. Intinya itu berkaitan atau diterjemahkan secara harfiah sebagai masalah penelitian. Hanya saja yang perlu anak-anak ketahui bahwa yang jadi pertanyaan, kalau seandainya acuannya masalah dalam tanda kutip, maka seharusnya ketika Newton, kemarin saya pernah bahas soal Newton, menemukan suatu pengalaman waktu itu dia duduk di bawah pohon apel dan pohon apel jatuh di kepalanya. Kalau memang itu masalah, maka Newton tidak akan membuat teori gravitasi. Oke? Jadi Newton tidak akan membuat teori gravitasi. Mungkin saja Newton akan berpikir mempermasalahkan dalam pengertian isu penelitian adalah masalah. Dia akan berpikir apakah ketika apel itu sudah masak akan mempengaruhi beratnya sehingga tempat ranting ya, tempat dari apel itu menempel, sulit lagi untuk menahan beban sehingga apel kemudian jatuh di kepala Newton. Harusnya itu. Jadi dia lebih melihat bobot dari suatu benda yang mengalami perubahan ketika benda itu bobotnya bertambah. Harusnya itu. Dan ini akan mempengaruhi penahan dari suatu benda. Nah, itu kalau seandainya masalah. Dan otomatis juga, atau mungkin Newton akan berpikir, dampak dari apel yang jatuh di kepala. Seperti itu. Nah, untuk Newton sendiri, kita bisa mencari tahu atau memahami isu penelitian itu bukan hanya sekedar dipahami sebagai masalah. Sekali lagi, isu penelitian bukan hanya dipahami sebagai masalah. Artinya, ada kegiatan tertentu yang memang sama sekali ya bukan didorong oleh suatu masalah, tapi didorong oleh yang pertama, dia ingin mencari tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Contohnya seperti itu. Nah, kalau untuk Newton kan yang dia rasakan setelah pengalaman itu dia peroleh apel jatuh di kepalanya, melihat. Kemudian dia ingin mencari tahu apa sih, seperti apa sih
rasa penasaran saya soal apel yang baru saja jatuh. Jadi, tahapan ini juga jangan teman-teman lihat sebagai tahapan yang mutlak. Jadi harus satu dulu tahap pertama, baru tahap kedua, tahap ketiga. Ini hanya penomoran atau pengelompokan hal-hal yang menunjukkan bahwa isu penelitian itu bisa muncul di salah satu dari tiga bagian yang memang itu menentukan isu penelitian itu. Artinya, gambar ini menunjukkan, menempatkan isu penelitian bukan hanya berarti masalah. Nah, tapi memang penelitian itu dilakukan, didorong karena memang ingin tahu situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Ya, hanya sebatas mengamati rasa penasaran dan seterusnya. Ini ada yang bagus dari, saya pikir ini yang terbaik ya, dari Stefano dan Iver seperti ini. Nah, dia ini mereka berdua ini simpel, jadi mereka hanya menulis topik komputer dan laptop. Kemudian ada uraian di situ. Komputer yang ada di depan kita ini, jika ingin digunakan, dicok dulu. Sama juga pengertiannya dengan laptop. Oke, jadi topik mereka tentang komputer atau laptop, ini sudah menunjukkan hal-hal yang menempatkan isu penelitian itu, menggambarkan bagaimana isu penelitian itu muncul. Jadi, awalnya Stefano dan Iver memulainya dengan melihat di sekitar mereka. Kebetulan kita kemarin simulasinya di lab komputer. Jadi, simpel aja. Stefano dan Iver langsung menulis, komputer yang ada di depan kita ini, jika ingin digunakan, dicok dulu. Sama juga pengertiannya dengan laptop. Sehingga itu mungkin yang menjadi dasar mereka mengambil topik komputer atau laptop. Kemudian ada di bawah sini, kalau dilihat di sayang saya tidak membuat apa ini. Jadi seperti ini ada penelitian di sini kalau dilihat. Nah, di sini ditulis mereka berdua menulis misalnya dicolokan yang mengandung aliran listrik untuk bisa digunakan. Contohnya laptop, jika lowbat tidak bisa digunakan, maka ia membutuhkan listrik atau strom untuk bisa digunakan untuk kerja di kantor atau dimanapun. Jadi seperti ini. Jadi eh ya ini sangat otentik ya. Ini luar biasa. Tapi sekali lagi Stefano dan Iver usahakan ini berkaitan dengan keberadaan Stefano dan Iver. Stefano dan Iver itu kelas 10 di IIS. Artinya masih di seputar ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Dan kalau ini kan sudah mengarah ke elektro, tapi bisa juga nanti kita akan kaitkan pada besok hari. Nanti kita akan lihat, kita akan kaitkan. Nah, Iver ini dan Stefano secara tidak langsung sudah menjelaskan kepada kita, ini loh isu penelitian itu muncul. Karena Stefano dan Iver berada pada bagian yang kedua, melihat. Jadi dia lihat komputer, mereka lihat komputer, oh begini, 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 begini. Kemudian memunculkan atau tertarik ingin meneliti tentang komputer atau laptop. Tapi kapasitas ini masih dalam bentuk konsep ini, masih dalam bentuk eh, konsep seperti ini. Ini sangat bagus juga, saya katakan itu sebagai
karya yang otentik. Dan kita lanjut lagi. Jadi selain melihat, bisa juga isu penelitian itu karena dirasakan. Kemudian bisa juga menelusuri, melakukan penelusuran. Nah, ini tiga bagian ini menempatkan isu penelitian bukan hanya didorong oleh suatu masalah, tidak. Tapi betul-betul memang karena ya hanya sekedar ingin mencari tahu seperti apa sih proses terjadinya pembentukannya dan atau mungkin yang lain dan dampaknya seperti apa dan seterusnya. Hanya sekedar ingin mencari tahu dan penjelasan saya menunjukkan bahwa isu penelitian bukan hanya sekedar masalah penelitian. Jadi kalau tidak ada masalah, apakah penelitian bisa dilakukan? Kan itu pertanyaannya. Contoh ketika saya melihat korek api ini menyala, saya melihat, maka saya tertarik untuk mencari tahu bagaimana korek api ini menyala. Nah, ini kan situasinya tidak ada masalah. Situasinya tidak ada masalah. Saya hanya ingin melihat bagaimana sih sebenarnya korek api ini, korek gas, ketika dinyalakan seperti ini, maka keluar apinya. Nah, artinya yang ingin saya ingin tekankan di sini bahwa penelitian itu, isu penelitian jangan hanya dipahami sebagai masalah penelitian. Karena di dalam isu penelitian ada topik juga atau bagian dari judul atau hal-hal yang terkandung di balik judul atau mungkin kita pahami sebagai judul saja. Kemudian di situ ada pendekatan dan pendekatan penelitian. Di situ juga kita bisa tahu tentang proses seperti apa yang akan ditemui, yang akan dilakukan. Kemudian ada menjelaskan secara singkat seperti apa, menggambarkan seperti apa, dan kemudian kita akan membangun untuk penelitian di kalangan siswa, bukan bukan di perguruan tinggi. Hanya ingin membangun suatu kesimpulan sederhana, begitu aja. Jadi bukan bukan pada tahap verifikasi atau pada tahap falsifikasi. Verifikasi itu artinya siswa diajarkan, didorong untuk intinya sepakat verifikasi dengan teori tertentu. Falsifikasi artinya siswa didorong untuk mengkritik teori tertentu, mengemukakan hal-hal yang dianggap itu, ini loh, Max Weber itu keliru, Emil Durkheim itu keliru, Talcott Parsons itu keliru. Karena begini. Nah, ini kan jadi persoalan ketika arah penelitian itu, ya saya memahami dari setelah saya baca buku Sosiologi untuk SMA, maka di situ ada banyak kekeliruan mahasiswa disamakan, dunia mahasiswa itu intinya ya disamakan atau menjadi pusat dari aktivitas pembelajaran siswa, terutama itu menyangkut penelitian sosial. Ini kan sangat riskan. Kita bisa bisa tahu bagaimana tingkat stres nanti ketika masih di kelas 10, kemudian harus diperhadapkan dengan verifikasi dan falsifikasi pada proses atau ketika penelitian itu berlangsung. Nah, jadi alurnya seperti ini. Kalau kita bicara alur identifikasi dan pengembangan konsep dalam sosiologi. Yang pertama itu tahap identifikasi. Di sini yang saya maksudkan seperti yang telah saya coba untuk mendorong siswa berpikir atau kemudian melihat di sekitar apa sih yang bisa kita tangkap dan kemukakan untuk
menjadi topik atau isu penelitian yang menarik. Kemudian nanti setelah itu akan dimasukkan dalam proses untuk merumuskan atau kita masuk pada rencana kegiatan simulasi. Misalnya terkait kegiatan meneliti. Hanya saja bagian pertama ini karena eh, ada banyak aktivitas sehingga terpaksa bagian yang pertama ini kita tidak bisa lakukan. Sebenarnya saya inginkan target saya kelas 10 IIS 2 bisa masuk pada kegiatan simulasi terkait kegiatan meneliti. Seperti di kelas lainnya yang sudah melakukan kegiatan simulasi. Kemudian yang kedua, tahap pengembangan konsep yang dimaksudkan, oh ya, ini tambahan. Jadi tahap identifikasi juga itu saya coba eh, mendorong siswa juga untuk menggunakan teknologi yang ada, misalnya internet, Google. Silakan browsing kalau memang sulit untuk memahami bagaimana sih membuat judul penelitian, merumuskan atau membuat isu penelitian atau membuat ya setidaknya konsep. Dan siswa kemudian melakukan browsing di internet dan mengemukakan beberapa topik. Nah, di luar dari yang sudah menulis, di luar dari Stefano dan Iver, seperti ini. Saya berpikir bahwa Stefano dan Iver ini memang menyuguhkan konsep dan seperti ini uraiannya yang telah saya sampaikan. Selebihnya itu hasil mereka bertanya ke saya, ada juga yang istilahnya mengambil mentah-mentah dari yang sudah hasil dari penelusuran di internet. Jadi seperti ini. Ini seperti ini. Nanti kita lihat lagi. Oke, yang kedua, tahap pengembangan konsep yang dimaksudkan ialah siswa menggunakan contoh. Yang contoh itu yang saya maksudkan seperti ini. Dan mengembangkannya menjadi isu penelitian dan atau topik, serta menentukan model sistematika penulisan. Kemudian berlatih untuk membangun kembali redevelopment atas konsep yang telah dimiliki dan atau telah dijadikan isu penelitian dalam kegiatan praktikum, penyusunan laporan, termasuk di dalamnya kegiatan simulasi penelitian. Besok kita akan lakukan itu untuk kegiatan praktikum, penyusunan laporan penelitian. Nah, ini yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi misalnya Devia lensa putih, itu sejarah perayaan Valentine. Kemudian ada William Tumangge, itu simbol-simbol Valentine di kalangan remaja. Kemudian Grace Tesalonika, itu bicara soal sejarah Candi Borobudur. Priska Wakiman menemukan referensi penyebab adanya kenakalan remaja. Sharon Boko, makna dari memberikan coklat saat uh, sebentar ya, saat Valentine. Aldo Konga, ini hasil dari konsultasi. Peran dan kedudukan anak bungsu dalam keluarga. Gerald Mena, Jenli Kongkarawe, dan Alkapario. Sejarah Ampibabo. Wadah. Oke. Maisya Sigalemba kemudian ingin tertarik dan mendapatkan referensi dari internet meninggalnya mantan Presiden Soeharto. Gibran Rato, kepercayaan manusia terhadap setan. Kemudian ada Dion, strategi pedagang sayur segar dalam berjualan online di Facebook, Instagram, dan TikTok. Adri, ini ciri remaja dalam pernikahan dini di Indonesia. Gloria Marsha Olivia,
Dampak dari bermain handphone terlalu lama, Keren Tandawiya, kedekatan orang tua dan anak. Kalista Evelyn Bansawena, pengaruh media sosial bagi pelajar. Kemudian Jessica Troy, macam-macam cara belajar anak SMA sebelum mengikuti ulangan semester. Kemudian terakhir Stefano dan Iver. Ini konsep. Sebenarnya ini konsep komputer atau laptop. Nah, tugas pertama itu memang teman-teman diarahkan untuk membuat konsep seperti yang disajikan oleh Stefano. Jadi konsep itu ya seperti ini, tapi ada juga yang langsung berinisiatif untuk langsung saja membuat judul penelitian. Dan besok kita akan langsung praktikum di hari Kamis, Kamis tanggal 23. Dan ada beberapa tambahan di channel YouTube Belajar Sosiologi, bisa disaksikan berkaitan dengan penyusunan simulasi praktikum, bagaimana kita bisa menyusun laporan penelitian. Sekali lagi, kegiatan ini adalah kegiatan di kalangan siswa SMA. Artinya penelitiannya ya penelitian versi siswa, bukan penelitian versi mahasiswa. Saya Adriani Tomondo mengucapkan banyak terima kasih.